Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi di Ekspedisi Online bersama saya Ujang Tahu. Saya Gus Robin aja deh. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang Saranjana, di mana Saranjana ini adalah disebutkan kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di dekat dengan Kota Baru ya. Ini banyak sekali kisah-kisah mistis yang berhubungan dengan Saranjana. Ya memang kalau kota mistis itu ada beberapa ya di Indonesia. Salah satunya ada Wentira kan, sudah pernah kita bahas. Sebenarnya banyak kota-kota mistis di dunia ini. Ya. Kalau memang saya ingin bahas, nanti kita bahas di Indonesia aja dulu, dihabiskan, baru ke luar negeri. Iya, karena itu totalnya ada 1721 ya. Kita nanti akan bahas ke 1271 kota tersebut. Dari mana dapat? Ya, dari mana dapat? Dari orang-orang. Ya. Itu di Indonesia ini ada yang namanya Wentira, udah kita pernah bahas ya kan. Saranjana ini yang kita bahas. Jadi ini juga tidak kalah populernya dengan kota Wentira yang ada di Sulawesi ya keserupannya. Nah, yang membuat kota Saranjana ini terkenal gitu ya secara gaib, karena memang kalau dicari ya, kota Saranjana ini banyak percaya ada di Pulau Halimun atau dikenal juga dengan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Katanya kota tersebut ini itu sangat maju gitu, penuh dengan gedung-gedung tinggi, modern. Berarti ada di pulau kecil. Betul, dan buah-buahannya subur. Pokoknya seperti di negeri dongeng gitu lah. Negeri dongeng Wakanda ya. Memiliki penduduk yang ramai dan bentuk wajahnya itu ganteng dan cantik-cantik, memiliki jalan yang lebar, terus rumah-rumah tinggi, megah. Ya seperti bukan kota dari Indonesia gitulah ya. Lebih modern dari Indonesia. Ya, seperti kota manusia plastik ya, manusia yang dioperasi plastik itu. Dan ada beberapa fakta cerita masyarakat tentang Saranjana itu. Katanya pada tahun 1980-an pemerintah dikejutkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta, dan semua alat berat ini katanya tujuannya adalah kota Saranjana, yang dimana itu nggak ada gitu. Bingung pemerintah setempat di sana waktu itu. Terus yang aneh juga ini, munculnya nama kota Saranjana atau tepatnya adalah Tanjung Sarajana. Tanjung Sarajana. Ya, yang ada di peta kuno tahun 1845 buatan Salomon Muller. Kalau di sini dilihat, Salomon Muller itu mungkin seorang peneliti ya, seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang ditugaskan untuk mengoleksi spesimen-spesimen di Hindia Timur, atau disebutkan kalau sekarang itu adalah Indonesia. Itu fakta-fotonya. Yang cerita modern yang paling mencengangkan itu katanya ada beberapa artis ibu kota yang pernah manggung di sana. Salah satunya Ari Lasso. Ada band itu pernah manggung di sana katanya. Nah, itu dia. Aneh kan? Bahkan yang saya lihat itu yang dari Ari Lasso ya, katanya dia ke sana itu ada seperti stadion yang megah sekali dan memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar, cuma satu pintu gitu. Tapi dia bilang di sana sangat tertib dan ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Ada pantangan gitulah ya dengan kru-krunya yang dia bawa dari Jakarta. Itu ada beberapa pantangan yang disebutkan oleh IO di sana, mungkin ya, event organizer yang di sana di Saranjana gitu. Yang anehnya juga Ari Lasso saat menyanyi itu katanya penontonnya tertib sekali, lebih kebanyakan diam gitu. Jadi ya yang dia rasakan sebagian besar adalah aneh. Ya, karena makhluk gaib itu beda dengan kita, berbeda frekuensi dengan kita. Makhluk gaib itu tidak secerewet kita. Ketika kita orang batin, orang yang punya kemampuan batin, komunikasi dengan makhluk gaib itu, mereka itu bicaranya dikit. Ya, oke. Sekedar bicara. Kita dari awal deh, bukan dari awal, tapi kita runtun aja ya. Misalkan dari yang tadi disebutkan adalah alat berat begitu. Ini kan juga terjadi di Wentira ya.
kalau nggak salah. Ada yang memesan barang dari Wentira, tapi ketika pengirim sampai di sana nggak ada kotanya gitu. Ini seperti apa gitu Gus Robin? Maksudnya fenomena ini apakah bisa disebut nyata, atau kan soalnya dia kalau DP kan ada pastinya ya, ada uangnya gitu kan ya. Itu gimana? Bisa ketika memang frekuensi koneksinya terhubung. Berarti mereka memiliki mata uang yang sama. Ya. Iya. Atau mungkin mereka membuat begitu, menukarkan mungkin dulu dengan banknya di Saranjana gitu ya. Mereka mengambil sedikit uang dari dunia nyata. Ngambilnya? Kan ada itu kayak tuyul-tuyulan. Oh, itu dirampok berarti ya? Rampok sedikit-sedikit agar bisa untuk pembayaran. Konyol juga ya. Begini, bangsa jin itu adalah bangsa yang sudah ada lebih dahulu daripada bangsa manusia. Jin, iblis, malaikat, dewa sudah dahulu, lebih duluan ada dari manusia. Perkembangan bangsa jin adalah perkembangan ribuan tahun perkembangan manusia. Jadi ribuan tahun lebih dulu ada jin dibanding manusia. Jadi perkembangannya pun ribuan tahun. Kalau mau meniru bisa, boleh. Begini. Contoh, ada kota yang mungkin bisa bilang seperti namanya Padang gini atau Padang berapa itu namanya ya, Padang 12 atau Padang 99 atau Padang berapa itu memiliki sebuah teknologi di mana itu ada mobil terbang, tapi di sana tandus. Masing-masing kota gaib ini aneh-aneh. Ada yang warnanya emas, banyak emasnya. Ada yang tandus, tapi teknologinya ini seperti teknologi di Jawa berarti yang tadi ya. Apa? Itu yang tadi emasnya kan Jawa berarti. Ada ya, karena kan emas bakso. Oh ya, bukan gitu. Bukan letaknya di Jawa sih sebenarnya. Mungkin contoh letaknya di Sulawesi atau di Papua ada yang bentuknya seperti emas. Nah, ada kota gaib itu salah satunya, bukan ini Saranjana, itu mobil terbang apa-apa, tapi semuanya ini keadaannya seperti sebuah proyek pabrik. Jadi manusianya pun seperti aneh-aneh, warnanya putih, matanya ini putih gitu, rambutnya putih gitu, seperti jenggotnya gini, seperti ada yang sedikit berekor, ada yang bersisik gitu. Jadi itu ini karena Saranjana. Bukan, ini kota gaib lain. Oke. Nah, saya ceritakan. Kalau di Saranjana gimana? Kotanya deh seperti apa kotanya Saranjana? Saranjana itu kota imut. Kenapa saya bilang kota imut? Ya manusianya lumayan imut-imut, cantik-cantik, ganteng-ganteng, memang benar, tapi tidak ada isinya. Ya. Ini tidak ada cekokan ini ya. Cekokan ini. Ada yang warnanya merah matanya, ada yang warnanya seperti kita, ada yang seperti pucat. Mana ya bilangnya? Jadi kalau dibilang sempurna banget sih nggak juga mereka, tapi lebih kayak gini, mirip-mirip seperti alien. Bukan. Ini seperti orang-orang yang di Asia yang ada operasi plastiknya gitu. Kayak di orang-orang Korea. Itu orang Korea. Ya mungkin, tapi campurannya ini mungkin ada yang orangnya seperti bule, ada yang seperti orang Indonesia banyak. Tapi lebih imut, lebih ganteng. Gedungnya sendiri gimana? Wah, kayak New York. Gedungnya. Apakah ada lebih maju dari New York? Apakah ada bentuk yang
unik gitu. Contohnya ada satu gedung yang unik. Kalau di Jakarta yang unik itu kan Monas ya. Ya kayak gitu. Ada nggak? Bentuknya gimana? Atau fungsinya apa gitu? Tempat artis yang manggung itu bukan tempat sentralnya ini. Sentralnya agak jauh ini. Bentuknya itu mirip seperti gedung pencakar langit. Tumpuk di dalamnya sebuah seperti istana megah berkelap-kelip. Itu tempat pemimpinnya. Kayak Burj Khalifa gitu nggak? Tahu Burj Khalifa? Apa tuh Burj Khalifa? Ini seperti gedung-gedung katedral yang besar, katedral besar itu besar sekali. Itu di dalamnya itu megah banget berkelap-kelip, itu berwarna emas, berwarna kilap putih krum tuh, kilap-kilapan berbagai macam warna itu, dan berlian-berlian tertata rapi di dalamnya. Dan ada seorang raja yang mempunyai lebih dari 1000 permaisuri. Rajanya ini rupanya gimana? Besarkah? Gantengkah? Ganteng. Dia raja Rambutnya agak panjang. Dia raja keberapakah? Gitu. Wah, kalau sekarang sih sudah banyak kali ya, banyak kali. Ini udah keberapa? Oh, berarti sudah mengalami kehidupan pergantian berapa kali ya? Jin juga bisa meninggal. Sama kayak manusia, cuma umurnya lebih panjang dari manusia, ya mencapai ratusan tahun, bahkan ada yang sampai di atas 1000 tahun. Jin bisa meninggal tapi umurnya aja yang lebih panjang. Gagah nih. Tingginya seberapa? 170 ke 2 meter? Mirip, enggak. Mirip manusia. Di atas 180 lah, di bawah 190 entah berapa. Seperti bule lah ya. Ya kayak bule itu tingginya, besar, badannya juga mirip kayak bule. Membawa sebuah pedang kekuasaan yang selalu dia bawa kemana-mana, tajam. Ini enggak sembarangan ini. Meskipun manusia bisa masuk Saranjana, nggak akan bisa bertemu dengan dia. Ini saya pastikan nggak akan bisa bertemu dengan dia. Ini hanya terawangan batin saya ya. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, hanya orang tertentu yang diizinkan. Oh, ada izin-izinnya. Izin. Ini karena ini penguasa tertinggi nih, bukan penguasa recehan lagi ini. Wih, edan. Si terawang kamar raja nih. Wah, kebayang. Itu kamar apa kebun sih? Ada wifi-nya nggak? Apa aja wifi? Kuno banget di sana. Kuno banget wifi. Kuno banget. Bukan wifi lah. Wah, teknologinya sudah ada kebayang nih. Kok bisa bunga hidup tanpa matahari? Ada kebun bunga di dalam kamarnya. Ada sebuah air. Buah air kolam pemandian. Ada bunga-bunga di samping. Wah, ranjangnya ini ranjang apa kebun gitu? Bukan kebun. Ini ranjang apa namanya kalau lebarnya segini gitu. Apa toko swalayan sih? Selebar toko swalayan ranjangnya. Ini orang tuh tidur, bukan tidur lagi ini. Ini guling-guling di sana pun kapan selesainya gitu jadinya. Kalau Gus Rubin lihat nih, ini di atas atapnya ini teknologi tinggi nih. Maksudnya gimana atap teknologi atapnya tinggi? Ini teknologi, bukan kayak kita ini internet atau plafon gini. Iya, maksudnya bentuknya gimana? Bentuknya maksudnya ini seperti apa? Kayak bunglon ya, kayak biru, ada hijau, kayak ada lampu di atasnya, kayak gini ya, gitu, kayak sebuah Gundam ini, di dalam Gundam ini. Kok apa sih ini kamar siapa apa? Ini luasnya kalau saya perkirakan mencapai 3 hektaran kamarnya loh guys,
Bayangkan kalian punya kamar 3 hektar loh, di dalamnya ada kebun bunga yang tanpa matahari hidup. Ya mau dari Saya sih curiga karena ada pemanas di atas tuh, mungkin ada sinar ultravioletnya apa mungkin saja ya. Dari pintu ke tempat tidurnya aja pakai Gojek mungkin ya, pakai ojek mungkin ya, Bayang atau pakai taksi mungkin ya. Kemungkinan baru 3 hektar lebih, atau mungkin saja mencapai 5 hektar. Mungkin itu ya, saya nggak bisa ngitung hektarannya. Tapi kebayang nih, pertama kali saya lihat seorang raja yang memiliki kamar kagak masuk deh guys. Ini manusia tuh punya kamar kayak gitu buat apa gitu. Ini bukan kamar lagi. Iya. Kalau pakaiannya deh Gus Robin, ini mereka seperti pakaian adat mana gitu? Nggak ada adatnya ini. Maksudnya mirip-mirip kayak Kalimantan kah? Anime game. Dragon Ball. Ini kalau di kerajaannya. Ini kalau di kerajaan. Kalau di nyatanya biasa dia pakaiannya, tapi rapi-rapi, bagus-bagus. Maksudnya biasanya kayak baju-baju bermerek gitu? Iya, bermerek. Kalau penduduknya bermerek. Bentuknya kaos atau bentuknya sweater atau bentuknya apa? Jaket? Mobile Legend. Mirip-mirip Mobile Legend sedikit mirip seperti kalau kalian tahu game Final Fantasy itu. Final Fantasy itu ada yang berapa ya? 8, 9, 12 apa berapa? 15 ya? Lupa. Apa 12 apa 13 ya, lupa. Itu pakaian seperti kerajaan ini. Ini seperti modis ya, jubah ini seperti kain-kain tembus pandang, ada beberapa dibuat dan warna-warni, dan kayak pakaian anime. Ini bukan sembarangan pakaian, ini buatannya ini saya tahu ini bahannya ini memang benar-benar permata real dia gunakannya, berlian permata yang mahal-mahal tuh, sampai ada titik kalau mahkota rajanya pun ada beberapa titik nih, 5 nih batunya, ini batu termahal katanya, dengan memiliki pancaran warna yang lengkap. Satu titik. Mungkin punyanya Thanos mungkin ya. Iya. Mungkin mirip gitu dah. Salah satunya batu ginjal mungkin di sini. Saya nggak kebayang ya. Ini ya apaan sih ini? Kok gini amat sih gitu. Oke. Terus nih yang paling aneh ya, saat Ari Lasso katanya. Itu jauh dari pusat kota berarti. Iya. Dari ibu kota. Jauh. Aslinya itu jauh dia. Itu bukan ibu kotanya. Itu distrik maksudnya ini wilayah provinsi itulah ya. Ya, provinsi. Kayak di sana, distrik provinsi. Jadi ini jauh sekali dengan ibu kota. Itu beneran nggak kejadian tuh Ari Lasso gitu? Kayaknya benar deh. Gini juga benar tuh. Kayak gini beberapa orang juga ada yang katanya masuk ke sana tapi tidak diizinkan untuk memasuki lebih jauh. Modelnya ada batasan di mana itu tidak diizinkan manusia. Lalu kenapa mereka mengundang manusia gitu maksudnya? Ya mereka kepo. Bahkan seorang artis itu kepo. Ingat, atau mereka memang tidak ada artis yang terkenal di sana? Bukan, tidak ada. Ingat, makhluk gaib itu bisa melihat kita, ngepoin kita juga. Kita baru tidak bisa melihat makhluk gaib, hanya orang tertentu mampu untuk memandang keadaan gaib. Hanya orang tertentu, ingat itu. Jadi bukan tidak ada, tapi hanya orang tertentu yang memang ada anugerahnya dari sononya. Jadi saya terawang lain aja yang males, saya terawang kerajaannya. Kenapa malas? Gak kebayang deh kalian kalau punya rumah kayak gitu. Kalau gitu jangan deh rumah rajanya, rumah penduduknya deh. Wih, bagus rumah penduduknya. Yang biasanya tingkat berapa? Tingkat 200 kah? Lebih banyak lagi ada apartemennya ini, lebih dari 200. Kalau yang tinggi, rumah biasa gitu nggak ada? Rumah biasa. Yang paling miskin deh kalau suruh lihat, yang paling kecil gitulah. Ada nggak? Ada. Yang paling miskin lah, rumahnya mirip orang terkaya di dunia.
Ya, rumahnya yang paling miskin menurut mirip rumahnya Elon Musk katanya. Saya lihat sih seperti itu. Dulu, ya 11-12 dengan Elon Musk lah. Elon Musk saja nyewa ya. Dia nggak punya rumah, nyewa dia. Ya kayak dia tuh. Oh gitu, pokoknya megah gitulah ya. Megah. Kalau nggak Elon Musk ya Bill Gates mungkin ya. Ya kok urutan 1 sampai 10 rumah 1 2 3 rumah orang terkaya di dunia itu. Ada mobil. Orang termiskin di sana. Ada mobil. Ada. Motor ada. Mobil terbang ada. Motor semuanya tenaga listrik nih. Sudah ada BBM nih. Listrik semua. Ada tenaganya tenaga angin dan matahari, tapi ujung-ujungnya nggak pakai baterai juga. Baterai. Kalau merek itu ada nggak? Kelihatan nggak merek mobilnya apa? Merek motornya apa? Merek elektronik atau HP-nya deh, mereknya apa gitu? HP bukan HP ya? Sudah nggak ya, boleh nggak ya? Ini masalah saya gitu, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ya gitu aja dulu, boleh nggak ya? Disebutin mereknya. 2 aja. Merek mobil. Apa lagi selain mobil? Mobil sama motor deh. Motor ini ada salah satu motor yang memang yang canggih itu. Drag steel namanya. Drag steel itu baja naga namanya. Mungkin kalau sebutan drag steel. Drag steel. Expora itu adalah mobil. Expora. Keren juga namanya ya. Iya, Expora itu mencerminkan ini mobil yang sangat digemari di sana karena bisa untuk laju di mana itu bisa untuk di darat, di gunung, bebatuan dan lainnya. Jadi dia ini multi ya. Berguna multi. Jadi ini bahkan bisa untuk bentuk terbuka, bentuk tertutup. Canggih. Dan bisa darat. Kalau pesawat di sana bentuknya pesawat. Terus. Pesawat di sana pesawat. Ya maksudnya bentuknya kayak di dunia Militer. ini. Atau berbeda bentuknya? Sudah ada perbedaan. Mirip di dunia ini, tapi ini pesawat penumpang apa pesawat penumpang atau pesawat militer? Pesawat penumpang itu kayak di dunia ini, tapi lebih canggih dia. Lebih canggih. Ini sayapnya ini sudah mulai menggunakan jet dan baling-baling. Tuh, menggunakan baling-baling, tapi ini sayapnya ini nggak seperti panjang kayak itu, jadi dikit aja. Kotak pesawatnya. Itu pesawatnya. Ini penumpangnya. Terus kalau pesawat militernya canggih banget dia. Kayak di film-film. Itu runcing dia. Katanya di depannya ini pesawat militer ini adalah pesawat di mana bisa untuk pesawat bunuh diri, dilengkapi dengan senjata nuklir. Di dalam pesawatnya untuk bunuh diri, pesawat sendiri, intinya kayak mirip-mirip apa sih orang sekarang bilang drone. Tapi itu berawak. Nah, yang nggak berawak ada juga. Drone. Ada lagi yang aneh tuh, bulat bentuknya. Apa sih itu? Apaan itu lagi? Apakah itu adalah penerima sinyal dalam militer atau apa? Bulat dia di atas langit. Itu tuh fungsinya apa aja gitu. Tadi nggak semuanya bisa ditanyakan soalnya. Iya. Tadi kan Gus Robin bertanya nih merek mobil motor kan. Itu bertanya ke siapa? Saya lihat dengan batin. Terus nanyanya boleh nggak ini itu ke siapa tadi? Ke penduduknya atau prajurit gitu? Atau petinggi gitu? Petinggi lah dalam kerajaan. Petinggi ya? Dalam kerajaan di sana. Artinya kan ada izin ya? Valid ya izinnya ya? Nyebutin itu tadi. Ada, pokoknya itu nanti seorang kakek yang dimana dia adalah pengasuh dari raja.
Oh, itu yang tadi Gus Robin minta Pengasuh izin. raja. Jadi raja ini hanya bisa mendengarkan kakek tersebut karena kakek tersebut adalah pengasuhnya dari kecil dulu. Sama mungkin tangan kanannya, penasehatnya, Ya. penasehat seorang raja. Kalau orang-orangnya ini pekerjaannya apa, Gus Robin? Kayak dunia ini kah? Sama, ada yang bertani, gitu. Ada yang di kantoran. Pekerjaannya ini tertata rapi. Contohnya ya, di sebelah kiri pertanian, sebelah kanan perkebunan, utara kerajaan, timur teknologi, selatan perikanan. Berarti tertata rapi, terus ada yang di ujung-ujung, di pinggir-pinggir gitu. Dan di tengah-tengahnya penduduk gitu ya. Oke. Penduduknya berapa, Gus Robin? Banyak kah? Maksudnya ada ratusan juta kah? Ratusan juta? Mungkin sampai ya ratusan. Sebanyak kurang Indonesia? lebih sedikit dari Indonesia, kurang lebih di atas 50 juta. Saya kurang tahu jumlahnya itu jelas. Berarti ini luas ya, Saranjana ini. Luas. Dia bukan kota, negara mungkin ya. Ya, Iya kan? karena ada rajanya. Karena ada distrik-distriknya soalnya, Ada distrik kan? dan ada rajanya. Luasnya seberapa? Maksudnya se-Kalimantan kah? Pusatnya ada di sana. Sebenarnya ada cabangnya. Jadi begini, kayak Indonesia pusat pemerintahan itu di Jakarta. Tapi Indonesia mempunyai bagian pulau-pulau. Ya, Sabang sampai Iya, Merauke kan. itulah ini. Ini bukan sebuah kota lagi. Saya sebut ini mungkin negeri Saranjana. Tapi sebutannya Saranjana. Memang di sana Saranjana juga disebut. Di sana pusat pemerintahannya, di tempat lain adalah ini apa namanya? Penduduk, gitu. Penduduk, ya kayak distrik. Iya, kayak provinsi. Kayak provinsi gitu. ya, provinsinya di tempat lain. Sama seperti Indonesia ada Jakarta. Di tempat lain kan banyak Iya. juga. Luasnya Provinsi. se-Indonesia kah? Mencakup hampir setengah Kalimantan. Hampir setengah negaranya. Ya, mungkin saya tidak berani pastikan jumlah penduduknya ini. Tapi jumlah penduduknya banyak sekali. Kalau di total itu di atas 50 juta. Apakah nginjek 100 juta? Saya kurang tahu. Tapi kemungkinan kurang lebih di bawah 100 juta sedikit. Itu. Ya. Mungkin ada kerjaan 90-an. Itu kan ada kota-kota gaib lain ya di Indonesia ya, kayak Wentira, ya kan? Itu lebih kecil. Berarti ini bagiannya atau Bukan. Berarti negara lain. Negara berarti ya? lain ini, tapi kecil. Jauh lebih kecil daripada Saranjana. Negara juga berarti ya, negara Wentira ya. Makanya Saranjana ini orang-orangnya tertib apa-apa itu karena begini. Aturannya keras. Aturan negaranya keras banget. Kalau seperti negara di dunia seperti apa contohnya? Negara Cina kah? Ya karena dia monarki ya. Ya. Inggris, Enggak. Thailand, Wah, enggak juga, lebih tertib dari itu. tertib. Pokoknya ini tidak bisa dibayangkan penduduknya ini. Kayak Jepang kah? Jepang kan tertib. Lebih tertib dari itu. Jadi begini, tingkat kejahatan di sana kecil. Yang adanya pasukan militer, polisinya itu tidak seperti di sini membawa senjata, pentongan, biar pingsan saja, dipentong pingsan. Ada kejutan, tongkat kejut itu namanya apa ya. Pokoknya kesel saya lihat kayak gitu. Kesel kenapa? Kagak ada di dunia ini soalnya. Barang-barangnya ini apa saya sebut itu? Canggih ya.
Kalau berkomunikasi gimana? Pakai HP atau mereka ada komunikasi lain? Ada HP, ada ada, tapi handphonenya ini ada yang hologram, ada yang tidak. Jadi kayak video call di sini itu, video callnya itu kalau di rumah mereka itu semuanya itu ada hologramnya. Jadi seperti manusia berbicara, langsung kita berhadapan dengan manusia berbicara. Kok seperti film ya, film-film science fiksi itulah ya, kayak Star Wars. Ada HP gitu kan. kecil, ada HP kecil yang tersangkut kadang-kadang di bagian-bagian tertentu di sini, yang bisa untuk mencari frekuensi. Jadi ada HP robot juga yang dimana itu HP-nya ini bisa diperintah. Tuh. Modelnya begini, jam segini telepon orang ini, jam segini begini. Jadi ada HP di mana itu seperti ini HP, bulat nih ya. Dia terbuka, terbuka. Dia berbicara. Contoh, apa yang Tuhan inginkan? Saya ingin kamu telepon orang ini jam segini, begini. Nanti gini. Jadwal saya gini. Ingatkan saya. Terus rekaman teleponnya itu bisa. Saya ingin berbicara seperti ini nanti dengan orang ini. Buat rekaman sendiri dulu. Nanti lewat telepon itu rekaman itu terjadi ke orang tersebut jika memang tidak ada waktu. Jadi adanya rekaman jam tersebut, adanya telepon otomatis dari HP robot tersebut. Jadi ada HP bulat itu yang memang itu lumayan mahal di sana. Jadi masih ada HP-HP yang memang kotak itu di layar sentuh, tapi layarnya itu kelihatan. Ini layarnya. Seret gitu, naikkan, misalkan seret mau naik biasa gitu, pakai tangan dan bayang tangannya ini kok lembut banget dia, kayak laptop itu dia itu ngetiknya itu kayak main-main gitu, kayak orang main-main aja apa sih, tapi dia itu sebenarnya buat tugas. Murid-muridnya kayak gitu. Nah, maksudnya kalau kadang-kadang ada lagi murid yang di samping. Gimana caranya nyentuh hologram coba? Ini yang saya masih kesalnya di sana. Bahkan ada ini, maaf ya, saya bukannya porno ada apa. Ini tuh kacamata yang bisa melihat tembus pandang di dalam tubuh manusia. Tapi ini yang nggak porno, yang dilihatnya usus gitu. Bukan. Jadi ada ketentuan lapisannya. Ini bisa diatur. Gitu. Ini ada bulat. Itu apa? Ini ada di bulat. Ini bisa diatur. Bisa diatur. Ini ada mesinnya. Di sini mesinnya. Ya mungkin untuk keamanan mungkin ya. Iya. Dalam baju ini ada apa? Iya. Hanya untuk keamanan. Contoh orang-orang kerajaan punya. Tidak boleh semua punya. Jadi ketika ada yang bertamu ke kerajaan, itu kalau membawa senjata yang aneh atau membawa sesuatu yang aneh akan tahu. Lalu, saya ingin bertanya, gimana cara buatnya? Itu. Lalu, ya bisa nggak bertanya sama pabrik pembuatannya? Tidak. Lalu ada ojek online nggak di sana? Ada. Ada ojek online? Ada. Orang di sana jarang mau memiliki kendaraan karena tempat di sana sedikit, tidak seperti halaman di sini banyaknya. Kebanyakan seperti apartemen. Jarang yang mempunyai rumah pribadi. Biasanya yang mempunyai rumah pribadi adalah orang orang yang crazy rich. Kalau di Indonesia, banget gitu ya. Crazy rich kalau di Indonesia. Baru boleh mempunyai itu. Ada YouTube, ada. Ya, karena pajaknya wow banget untuk rumah pribadi. Kalau YouTube gitu ada, tapi bukan YouTube namanya. Itu kan kuno YouTube. Apa namanya dulu ya? Apa disebut YouTuber gaib tuh? Lupa saya. Kalau di sana tuh ngetrennya hologram. Dia ini membuat konten tuh langsung bertemu dengan orang-orang, dengan melihat secara nyata meskipun tidak bisa disentuh. Jadi dia itu bersalaman meskipun tidak bisa disentuh, dia bersalaman. Dia itu secara live.
Ya. Ini lagi Kalau apa sih? makanan gimana Gus Robin? Makanannya mereka apa? Biasa makanannya. Cuma penyajiannya ini apaan ini lagi penyajiannya? Kok robot gini? Kok banyak yang Robot yang dimakan. Bukan, maksudnya ini seperti meja ini kayak meja ada robotnya begitu, ada maksudnya penyajiannya itu gimana bilangnya? Maksudnya dagingnya daging apa? Daging biasa. Daging sapi gitu. Biasa. Tapi makanan jin itu saya tidak boleh memberitahukannya terbuat dari apa. Yang jelas kalau manusia mata biasa melihat itu daging biasa. Modelnya begini. Maaf ya, mungkin ada yang masih makan atau apa ya. Saya minta maaf ini. Contoh masakan sayur apa itu? Bayam. Tidak mungkin sayur tertentu itu sayur nangka atau apa ya. Itu bisa jadi itu ulat. Oh gitu maksudnya. Ini ya. Jajan itu bisa jadi itu kotoran binatang. Saya maaf ya, ini hanya saya tidak ingin mengatakan itu jika mau punya mata batin. Terus bagaimana dengan manusianya, makhluk gaibnya di sana? Kalau memang saya lihat sih memang jujur nggak ya? Boleh nggak gitu dulu, tanyain dulu. Supaya nggak ngelanggar kodrat. Tidak boleh. Yang jelas begini. Kalau kalian lihat, cantik banget, ganteng banget. Ya, ngerti ya? Paham ya, saya Tapi, paham. Kalau orang punya batin tajam, batin tinggi itu, Mbak Kun, ataukah Poci, ataukah Gugun, ataukah Pokemon, Ya, saya paham lah. Itu. ataukah hancur rautnya. Ya, saya paham. Tidak seindah yang kita bayangkan. Mungkin karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa wajahnya ini bagus-bagus, cantik-cantik. Kalau saya sih manusia itu lebih suka dan lebih hot. Karena makhluk gaib itu, jin itu dingin bingit. Ngerti nggak? Dingin bingit. Kalau kita sentuh tubuh mereka agak dingin. Dingin. Apa namanya? Dingin agak sedikit beku tangan, bukan beku ya, apa namanya? Udara yang ada di atas puncak gunung. Apa namanya itu? Segitu dinginnya. Kalau kalian pernah ke puncak gunung, udaranya itu sedingin itu. Ke puncak-puncak. Kalau Balinya tidak seperti tubuh manusia yang hangat, yang hot ya. Makanya saya bilang manusia lebih hot gitu. Ini sudah mulai tubuh saya mendingin ini, karena sudah memasuki tempat tersebut terlalu lama katanya. AC-nya yang ini enggak juga, dari tadi memang tidak seperti ini. Mungkin sudah mulai ada efek-efeknya sedikit karena terawangan juga. Saya mulai memasuki terlalu dalam ini, terlalu mencari tahunya kebanyakan. Bahkan orang yang pernah masuk ke sana tidak sampai seperti ini katanya. Tuh. Tapi nggak apa-apa gitu, maksudnya keliling-keliling cuma untuk sekedar. Ya karena leluhur saya itu kenal dengan tempat tersebut. Ya, jadi tangan kanan dari raja tersebut bersahabat dengan leluhur saya, jadi saya diberitahukan, namun jangan melanggar etika, segalanya minta izin dulu, istilahnya ya itu ya, istilahnya kalau kita bertamu ke negara orang gitu kan, ke rumah orang, ya masa kita sembarangan kan ya, harus kita masuk ke sini boleh nggak kan gitu jadinya kan. Oke, sebagian besar dari apa yang dikisahkan atau diceritakan di online gitu ya, di cerita-cerita itu kan sebagian besar mewah, tapi memang dari pandangan mata batin Gus Robin memang mewah banget.
memang keren banget gitu ya. Yang beda. Memang modern banget, canggih banget gitu ya. Saya kalau disuruh makan ya saya pingin makan di sini makan biasa aja, makan nasi, makan lontong, lebih serak di dunia manusia deh. Ya, kita tahu lah ya apa ya. Kita Dari video ya nggak apa-apa, kalian kalau nggak bisa lihat, kalian terbuai dengan halusinasi di sana, ya hidup di sana nggak apa-apa. Modalnya gini, kalau manusia hidup di sana boleh saja kalau memang dia itu tidak mempunyai kebatinan yang lumayan. Kalau kebatinannya yang lumayan ya kacau sudah, bisa teriak-teriak di sana, ketakutan. Jadi kalau orang yang memang manusia kan jarang yang punya kebatinan. Jadi kalau memang merasa nyaman di dunia yang seperti itu ya why not? Mereka juga tidak melarang untuk manusia tinggal di sana, dan karena mereka tidak pernah dilarang tinggal di dunia manusia gitu. Iya, why not gitu ya, kenapa kacang gitu ya. Oke. Saya ini kayak histeris saja melihat teknologi mereka dan gini mereka. Ya sama seperti yang dikisah-kisahkan, memang modern, keren gitu ya. Dikisahkan kurang lengkap ya. Hanya mereka itu datang ke sana itu enggak pusat kotanya juga kan. Ya. Dan itu tidak lengkap pemberitahuannya. Jadi mereka itu ada batasnya. Negeri Saranjana ini dipegang oleh dua sebenarnya. Satu seorang kakek tua yang berbaju putih, buat tongkat permata, yang si mahkota, dan satu seorang raja Buddha yang umurannya sekitar di bawah 40 tahun, 40 tahunan atau di bawah mungkin sedikit, 38 tahun mungkin. Kira-kira kalau muka manusia itu, kalau penduduk biasa ngajak datang ke sana ya nggak ada hak untuk melihat isi dari kerajaan ataukah segala macam aktivitas mereka gitu. Oke, itu dia saja ya soalnya episode kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Fernando Tomat. Saya Gus Robin, Next Generation 2023. Kayak iklan rokok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi Om. See ya. Kan? Mulai musim dingin. Nggak tahu apa halusinasi. Di sana ada hujan.